Ya, mungkin satu jam ke depan kita akan berdiskusi sharing tentang biodiesel atau nama lainnya biasanya kita sebut FAME, fatty acid methyl ester. Ya, mungkin kita sekilas sudah mendengar bahwa pemerintah menggulirkan program B20, kemudian B30 dan rencananya di B100. Ini dengan beberapa tujuan dan pertimbangan. Pertama, ya mungkin ini juga sudah jadi concern kita semua, yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ya, jadi siklusnya jadi recycling energi yang kita dapatkan jadi berupa sesuatu materi yang terbarukan. Karena jangka waktu untuk mengembalikan gas CO2 menjadi minyak lagi atau menjadi bentuk energi yang bisa digunakan di solar lagi relatif cukup pendek ya, dibandingkan dengan katakan bahan yang diperoleh dari mineral. Yang pertama mengurangi emisi gas, kemudian kemandirian energi ya sebagaimana kita tahu bahwa sudah lama kita bukan lagi tergolong negara produsen minyak bumi. Gitu. Ya, jadi sudah lama kita ketergantungan dengan minyak bumi yang memang berasal dari luar negara kita. Ya, dengan cara kita mengkonversi solar menjadi biodiesel, artinya kita bisa mandiri secara energi karena biodiesel bisa kita produksi di dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah untuk stabilisasi harga CPO. Ya ini juga karena kita mungkin sudah dengar bahwa CPO kita itu di-ban di mana-mana ya, khususnya di Eropa, sehingga kesulitan negara kita untuk menjual produk atau produk dari sawit ini, sehingga harganya sempat ngedrop mungkin beberapa 1-2 tahun ke belakang mungkin harga CPO cukup rendah. Kemudian hilirisasi industri sawit salah satu derivat dari produk CPO ini ditambah lagi yaitu berupa FAME ini karena mungkin beberapa produksi sebenarnya sudah sangat banyak sekali derivat dari produk dari CPO ini tapi ditambahkan lagi dengan FAME. Kemudian untuk memenuhi target di tahun 2025, pemerintah mentargetkan di tahun 2025 itu Indonesia sudah bisa menggunakan 23% energi itu berupa energi yang terbarukan. Ya, jadi energi terbarukan ini kan bermacam-macam ya, katakan tenaga angin, kemudian dari ombak air laut, dari panas bumi, dari sinar matahari. Nah, ditambah lagi ini dari minyak yang berasal dari tumbuhan yang memang tergolong sebagai terbarukan. Selanjutnya untuk mengurangi impor BBM ini masih berkaitan dengan poin nomor 2. Ya, kemudian ya output dari nomor 2 dan nomor 6 kita akan bisa menghemat devisa. Ya mungkin ini yang jadi secara teknis jadi perhatian kita, walaupun ini bukan, tapi kita harus bisa mengcapture apa sih yang dibuat si pabrik biodiesel di sana. Karena kegiatan mereka ini ujung-ujungnya kalau kita sebagai user biodiesel ini yang akan apakah kita akan memperoleh bahan bakar yang berkualitas atau tidak. Nah, kita akan coba gambarkan bagaimana proses pembuatan biodiesel di pabriknya sana. Jadi pertama bahan yang utama adalah refined oil dari CPO. Jadi setelah CPO diperoleh, kemudian katakan dari sawit, biji sawit dibawa ke pabrik, di pabrik itu katakan diekstrak ya minyaknya.
Nah, itu masih kotor dan macam-macam. Mereka mungkin mendapatkan proses beberapa tahap untuk CPO ini. Ada proses bleaching, ada proses deodorize dan penyaringan dan sebagainya. Nah, setelah kita memperoleh fraksi yang dibutuhkan untuk biodiesel, biasanya nanti dari fraksi CPO ini digolongkan dua besar kelompok, yaitu kelompok olein, ya, jadi yang masih cair. Nah, nanti olein ini biasanya digunakan untuk minyak goreng. Kemudian kelompok stearin. Ya, stearin ini cenderung padat. Atau kalaupun dia masih bentuk cair, pasti viskositasnya sangat tinggi. Nah, di fraksi stearin inilah yang digunakan untuk membuat biodiesel. Pertama, mungkin karena memang di bidang lain dia sebenarnya kurang bisa diterima ya. Tapi di sisi lain ada nilai positif dari golongan stearin ini, yaitu ketahanan terhadap oksidasi jauh lebih tinggi dari yang fraksi olein. Nah, fraksi stearin ini nantinya digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan biodiesel. Kalau kita breakdown lebih dalam lagi, fraksi stearin ini cenderung mempunyai oksidasi, kemampuan daya tahan oksidasi yang lebih tinggi, kemudian nilai kalorinya juga mungkin lebih tinggi, kemudian nilai iode number-nya lebih rendah. Ya, jadi dari fraksi yang ada di CPO, mungkin fraksi inilah yang paling unggul untuk dijadikan sebagai biodiesel. Nah, minyak dari sawit ini itu sebenarnya kalau secara kimianya kita sebut dengan triglycerida. Tri itu artinya ada 3. Ada suatu gliserin, nih, CH3, C-nya 3, C-nya 3, C, ya nanti kita ada di slide belakangnya lebih dalam. Triglycerida, CPO, dari fraksi stearin. Kemudian ditambahkan dengan metanol dan katalis. Katalisnya biasanya berupa basa. Sebenarnya secara teoritis bisa juga asam. Jadi basa dan asam sebenarnya bisa digunakan. Dan akan mengalami suatu reaksi yang kita sudah dengar berulang kali, mungkin sudah sangat familiar, itu disebut dengan transesterifikasi. Ya, transesterifikasi itu adalah proses reaksi esterifikasi, cuma bahan bakunya itu berupa ester juga. Gitu. Jadi berubah saja. Awalnya fatty acid berester dengan gliserin, sekarang fatty acid akan berester dengan metanol. Produk yang dihasilkan nanti berupa FAM, fatty acid methyl ester, kemudian ada gliserin sebagai byproduct, dan ada monogliserid, digliserid, trigliserid sebagai hasil ketidaksempurnaan dari reaksi transesterifikasi ini. Ya. Nanti bahan-bahan produk lain selain FAME akan dipisahkan dengan beberapa cara. Biasanya cara yang paling praktis adalah dengan cara washing atau dicuci dengan air. Jadi setelah reaksi selesai, reaktor akan bisa juga reaktornya akan digelontorin air dan diaduk di situ, atau bisa juga melalui dengan proses yang flow proses gitu. Biasanya namanya aliran ini produk ini dengan air akan dibenturkan dengan arah air dan arah produk ini yang berbeda. Nanti akan terjadi pemisahan di alur itu. Ya, ini kita coba zoom lagi. Tadi senyawa gliserin. Nah, kita lihat di sini yang merah ini. Ini adalah gliserin. Stem dari gliserin. Dan dari gliserin, tiap-tiap gliserin akan mengikat 3 asam lemak. Ya. 1, 2, 3. Nah, asam lemaknya itu mungkin bervariasi. Jadi jumlah asam lemak itu kira-kira secara umum ada 20 jenis asam lemak. Jadi kombinasinya pasti akan sangat banyak. Kemudian trigliserida ini akan bereaksi dengan metanol. Gitu. Jadi metanol ini akan menduduki posisi dari gliserin.
Ya, sehingga ini kita lihat di ujung sini sekarang udah metanol, metanol, dan metanol. Dan dihasilkan gliserin sebagai byproduct. Itu. Kemudian reaksi samping atau reaksi yang sebenarnya kita tidak inginkan terjadi di sini. Kita juga harus capture karena nanti biasanya dari reaksi inilah akan menyebabkan permasalahan-permasalahan di biodiesel ketika biodiesel itu digunakan di mesin. Ya, kita lihat di sini ada trigliserida, ada air, ya pastinya ada air kontaminan, baik itu dari sawitnya atau dari metanolnya atau dari katalisnya. Ya, biasanya katalis yang digunakan juga higroskopis, kemudian metanol juga higroskopis, ya pasti mengandung air, dan trigliserida atau CPO juga pastinya banyak air karena dia dari tumbuhan. Kemudian ada free fatty acid. Ya. Free fatty acid itu fatty acid yang dihasilkan ketika sumber CPO tadi mengalami proses baik itu di dalam tumbuhannya itu sendiri, kemudian ketika tumbuhan itu ditimbun untuk sampai diproses gitu atau menunggu proses, itu terjadilah reaksi hidrolisis sehingga trigliserida tersebut bisa terputus membentuk fatty acid. Nah, fatty acid-nya ini karena harusnya biasanya terikat, sekarang dia bebas, orang sering nyebutnya sebagai free fatty acid. Artinya fatty acid tersebut terlepas dari tempat sebenarnya. Ya, terlepasnya karena ada proses hidrolisis karena adanya air. Ya, kita bisa highlight bahwa nanti ada trigliserida di fame kita, ada air di fame kita, ada free fatty acid di fame kita, ada diglycerid di fame kita, ada sabun, ya, kemudian ada monogliserid gitu. Nah, material-material itulah yang pada akhirnya akan membuat masalah di dalam penggunaan fame sebagai bahan bakar mesin diesel. Ya, ini masih gambaran tadi reaksi samping dari proses pembuatan biodiesel. Diglycerida water, diglycerida fatty acid, diglyceride water, monoglyceride fatty acid, ya. Ya ini. Jadi ini jadi perhatian kita sebagai user fatty acid nantinya. Sebagai user sebagai FAME. Glycerol fatty acid. Ini ada beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas dari biodiesel. Ya tadi, feedstock quality. Ya, feedstock quality. Apakah dominan dari feedstocknya itu berupa stearin? Kalau berupa stearin, pastinya dia akan lebih unggul dibandingkan dari olein. Apakah feedstocknya itu kandungan free fatty acid-nya rendah atau tinggi? Ya. Kalau semakin tinggi, pastinya akan memberikan efek nantinya di biodiesel. Walaupun ini juga akan merepotkan si pabrik itu sendiri dalam proses pembuatannya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa sabun adalah bentukan dari free fatty acid dan basa. Ya, baik sabun colek kah atau sabun mandi, ya itu kan sebenarnya cara buatnya kan fatty acid ditambahkan dengan basa. Di proses ini kan kita sudah memperoleh gambaran itu ya. Jadi proses pembuatan biodiesel kan di situ ada basanya juga. Nah, kalau ada basa kemudian ada kandungan free fatty acid, pastinya dalam pembuatan biodiesel, apalagi ada proses pencucian, akan sangat merepotkan gitu. Pastinya nantinya byproduct yang tadi kita gambarkan di atas itu tidak mudah di-remove dari sistem seandainya ada free fatty acid. Karena free fatty acid ini juga akan membuat sabun gitu. Jadi terjadi emulsi kalau kita memproduksi biodiesel dengan kandungan CPO-nya itu free fatty acid-nya cukup tinggi. Kemudian production process, ya, ini juga menyangkut production process ya Pak. Apakah katakan yang berpengaruh, apakah metanol yang kita gunakan murni ataukah mengandung banyak air katakan,
apakah katalis yang kita gunakan cukup murni atau dia kandungan airnya cukup tinggi ya. Jadi ini yang berpengaruh ini. Apakah panas yang kita gunakan optimum gitu. Nanti akan berpengaruh kepada mutu dari produk biodiesel. Ya, tapi di 2 poin ini sebenarnya kita sebagai user sudah tidak bisa mampu lagi untuk berbuat apa-apa ya. Kita tutup mata aja lah di 2 poin ini karena kita sebagai user. Mungkin ada peran kita sebagai user untuk berperan serta untuk menjaga kualitas biodiesel yaitu di tahap storage dan distribusi. Ya, storage dan distribusi ini. Karena biodiesel ini sudah terkenal dia tidak tahan oksidasi, artinya apa? Ada hal-hal yang harus kita jaga. Katakan sebisa mungkin tempat penyimpanan biodiesel katakan di tempat yang teduh katakan, tidak terkena matahari langsung. Ya. Kemudian distribusinya secepat mungkin karena harus dipakai secepat mungkin agar kita tidak memperoleh suatu produk biodiesel yang memang akan mengandung oksidasi yang tinggi ketika dia digunakan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Ya mungkin hal-hal itu. Kemudian katakan di breedernya lah dia harus dijaga, jangan sampai ada air yang masuk ya. Ini kan jadi tanggung jawab di tingkat penyimpanan dan pendistribusian. Mungkin peran kita sebagai user hanya ada di tahap ini. Tahap 1 dan 2 saya kira kita sudah menyerahkan aja dengan yang biasa memproduksi ini. Di tahap storage dan distribusi ini ada parameter kunci yang harus kita jadi perhatian kita. Istilahnya harus dipelototin di parameter-parameter ini. Pertama adalah kandungan water. Ya. Mungkin kita ada penjelasan di bawah. Jadi karena biodiesel ini cukup higroskopis, maka ini harus jadi perhatian kita. Kemudian kemampuan oxidation stability. Ya. Jadi biodiesel yang kita gunakan sebaiknya mempunyai kemampuan oksidasi ini, daya tahan oksidasi yang cukup tinggi untuk menghindari tadi terjadinya penurunan kualitas karena masa penyimpanan dan pendistribusian. Kemudian acid number. Nah, acid number ini dampak dari proses hidrolisis. Jadi kalau ada biodiesel mengandung air, kemudian dalam waktu yang lama katakan bercampur, ini bisa mengadakan suatu reaksi hidrolisis. Ya. Byproduct dari reaksi hidrolisis adalah acid number yang tinggi. Kemudian acid number ini juga bisa berasal dari proses oksidasi, ya gitu. Jadi kalau proses oksidasi dan oksidasinya ini sudah mencapai level tertentu, dia akan menghasilkan asam. Kemudian total kontaminasi, ya total kontaminasi ini bisa bersumber dari kontaminasi dari luar, katakan dari debu, dari karat dan sebagainya, atau bisa jadi dari gliserin, dari proses oksidasi. Nah, ini masuk ke dalam gabungan total kontaminasi. Dan sebagaimana kita sudah jadi common umum ya bahwa biodiesel ini punya daya larut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Daya larut terhadap material-material yang polar. Padahal kita tahu sendiri hampir semua kontaminan yang ada di lingkungan kita adalah bersifat polar. Artinya biodiesel ini pastinya punya kans untuk melarutkan kotoran atau kontaminan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan solar biasa. Ya, ini kita coba bandingkan sifat atau karakteristik dari biodiesel dan solar biasa. Pertama dari sisi renewable, ya. Keterbaruannya. Pastinya biodiesel adalah jenis yang vegetable oil, dia merupakan renewable. Sedangkan fosil adalah bukan renewable ya gitu. Walaupun ada beberapa orang bilang ya fosil juga renewable juga gitu. Karena kan begitu dari CO2 kemudian dikonsumsi oleh makhluk hidup katakan jadi tanaman, jadi bakteri gitu kan. Dan kemudian tanaman bakteri itu akan berubah lagi tenggelam di bumi katakan jadi minyak lagi sebenarnya, cuma butuh ratusan tahun aja atau jutaan tahun gitu ya kan, bedanya di situ.
Kemudian dari sifat degradable-nya, biodiesel yes ya, dia biodegradable karena memang komponen berasal dari nutrisi dari makhluk itu pastinya di alam banyak bakteri, banyak mikroba yang lain. Pastinya dia bisa mendegradable dari biodiesel ini. Sedangkan fosil no ya, karena komponen atau senyawaan yang ada di dalam solar itu bukan suatu nutrisi makhluk hidup. Ya, jadi dia bukan degradable. Kemudian polaritasnya, polarity, kalau biodiesel more polar, dia lebih polar dibandingkan dengan solar. Ya. Higroskopiknya dari sifat higroskopik, yes ya untuk biodiesel karena dia sifat polar, otomatis dia akan higroskopik. Ini sebenarnya higroskopik ini sebagai sifat tambahan aja, sifat samping lah dari polar ini. Jadi untuk solar biasanya no. Ya. Solar biasanya cukup mudah memisah dengan air. Kemudian dari sisi komposisi, biodiesel ini terdiri dari saturated dan unsaturated fatty acid. Saya kira nih buat Bapak dan Ibu yang berkecimpung di dunia oli sudah sangat common dengan istilah saturated dan unsaturated. Sedangkan di diesel ini hidrokarbonnya itu dia bermacam-macam, tapi biasanya jumlah rantai karbonnya sekitar C14 sampai C18 dengan isomer yang cukup banyak gitu. Sedangkan isomer atau jenis dari biodiesel ini biasanya tertentu. Kira-kira ada 20 jenis saja gitu. Tapi kalau diesel fuel mungkin ada ratusan jenis. Kemudian dari sisi density biodiesel ini lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Ya nanti punya efek sendiri sebenarnya dari sifat ini. Pada akhirnya dia punya sifat sendiri yang akan berimbas terhadap mesin bahkan sampai ke pelumas dari mesin diesel. Kemudian oksigen, kandungan biodiesel ini terdiri dari mempunyai atom oksigen ya, minimal satu molekulnya itu mengandung 2 atom oksigen. Ya, kemudian untuk fosil diesel ini sebenarnya diharapkan tidak mempunyai oksigen ya. Secara idealnya dia tidak mengandung oksigen. Kemudian nilai kalorinya untuk di biodiesel ini lebih rendah dibandingkan dengan solar. Kira-kira jumlah kalorinya itu 35 megajoule per kilogram, sedangkan untuk diesel ini sekitar 45 megajoule per kilogram. Walaupun kita juga harus sadari, ya, satuan di sini adalah kilogram, bukan volume. Ya, sedangkan penggunaan atau injeksi bahan bakar ke dalam combustion chamber di mesin diesel pastinya berdasarkan volume. Sedangkan density-nya lebih tinggi, ya menurut saya sih kurang lebih aja dari sisi energi. Ya. Dia memang lebih tinggi secara kilogram, ya. Per kilogramnya lebih tinggi. Tapi kalau secara volume pastinya dia imbang aja karena dia pastinya akan mempunyai density yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian nilai SETA number-nya lebih tinggi dibandingkan nilai SETA number dari diesel fuel biasa. Ya, karena kita lihat struktur molekulnya dia lurus, pastinya dia akan mudah terbakar. Ya. Mudah terbakar itu belum tentu dia berimbas kepada energi. Gitu ya. Ya mungkin gitu agak pembahasannya agak panjang lah. Ini harus ya orang-orang yang berkecimpung di dunia combustion mungkin. Kemudian kandungan sulfurnya lebih rendah karena ini berasal dari makhluk hidup ya. Jadi komponen makhluk hidup itu biasanya tidak mengandung sulfur, jarang sekali mengandung sulfur ya. Termasuk protein yang mengandung sulfur juga dari sekian jenis asam amino baru satu aja yang mengandung sulfur. Kemudian kalau fosil ini biasanya kandungan sulfurnya tinggi ya karena dia berasal dari bumi. Di bumi banyak sulfur ya. Selama keberadaan dia di bumi pastinya akan bereaksi dengan sulfur. Kemudian kestabilan oksidasi
biodieselnya nilainya cenderung moderat atau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, apalagi kalau dari kita asal dari biodiesel kita berasal dari CPO, ini biasanya lebih tinggi dibandingkan biodiesel yang dibuat dari daerah-daerah dingin, katakan dari biji matahari, minyak biji matahari, minyak kedelai, minyak jagung, dan sebagainya. Pokoknya yang minyak-minyak yang mempunyai iodine number tinggi, biasanya itu lebih jelek kemampuan oksidasinya. Sedangkan diesel fuel cukup bagus nilainya. Ya, karena pastinya ya, kalau kita lihat struktur kimianya pasti udah tahu lah, ini kita bisa bandingkan, ini baik, ini jelek. Kemudian material compatibility ya. Jadi kecocokan biodiesel maupun solar terhadap beberapa material yang ada di mesin, khususnya di elastomer. Untuk biodiesel ini cukup terbatas, jadi dia kompatibel hanya untuk material-material tertentu. Biasanya dia akan kompatibel dengan material-material yang berupa sintetis. Sedangkan untuk fosil, minyak fosil, biasanya dia cukup kompatibel dengan hampir semua material yang ada di mesin diesel. Keuntungan yang kita dapat peroleh dari penggunaan biodiesel, pertama oksigen konten, ya pastinya unburned hidrokarbonnya jadi menurun. Jadi komponen hidrokarbonnya begitu terbakar biasanya lebih sempurna. Walaupun saya tidak setuju juga dengan statement ini, ya. Contohnya di bensin ya. Contohnya di bensin. Jadi bensin itu kalau kita belajar tentang aditif di bensin itu hampir tidak ada aditif bensin itu yang berupa ester, ya, walaupun kandungan oksigennya tinggi. Artinya oxygenated yang dibutuhkan oleh fuel sebenarnya dia terpilih, bukan asal mengandung oksigen. Dan dugaan saya di biodiesel ini statement bahwa biodiesel itu mengandung oksigen sehingga kita bisa sebut dia sebagai bahan oxygenated. Nah, refer dari bahan oxygenated adalah ujung dari itu adalah harusnya dia terbakar sempurna, unburned hidrokarbonnya menurun, gitu kan. Tapi saya kira ini kalau jenis selain ether, saya kira nggak bisa diperoleh. Karena sepanjang pengamatan saya lihat ternyata yang punya sifat oksigen yang bisa bersifat sebagai oxygenated itu semuanya bersifat berbentuk ether, bukan ester. Ya mungkin ini statement orang, biarin aja. Kemudian PM-nya turun, CO juga turun. Kemudian renewable, ya mungkin buat kita yang menggemari tentang dunia alam gitu lah. Renewable itu mungkin ini cari-cari. Kemudian degradable, yang mudah terdegradasi ini. Kemudian high zeta number, ya karena kita lihat tadi strukturnya juga rantai lurus, ya pastinya dia akan mempunyai zeta number. Ya, injected fuel burn more evenly and completely, ya. Better quality exhaust air, especially with regard to soot, ya. Biasanya sootnya lebih rendah. Partikulat meternya dengan soot lebih rendah, ya pasti lebih rendah karena soot itu sebenarnya bagian dari particulate matter. Kemudian unburned hydrocarbon juga turun, also affect combustion noise, less noisy. Ya, efek dari high zeta number biasanya mesinnya jadi lebih kalem, tidak berisik. Kemudian mempunyai daya lubrisitas yang cukup tinggi. Ini berguna untuk pelumasan di fuel pump-nya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa fuel pump di mesin diesel adalah disuplai dari sifat bahan bakar itu sendiri. Jadi fuel pump ini bukan berasal dari oli. Ini tantangan biodiesel yang harus kita atasi. Pertama adalah unsaturated fatty acid, ya. Dia mengandung unsaturated, ya. Kalau kita tahu unsaturated pastinya dia mudah teroksidasi, ya. Semakin tinggi angka ini, otomatis nilai kestabilan oksidasi akan menurun. Kemudian polar, ya, biodiesel ini bersifat polar.
Kalau polar tadi kita bisa berimajinasi, pasti akan nangkep air, dia akan mudah nangkep debu. Kalaupun nangkep debu, dia akan terdisperse lebih baik dibandingkan dengan solar. Artinya si debu itu akan ditangkap terus. Kemudian dia akan juga bisa menangkap karat. Biasanya karat kalau dengan solar dia tidak mau kan, solar menangkap karat, katakan sekarang karat-karat yang ada di pipeline, kemudian ada di storage, ya, tank, itu jadi akan bisa terbawa di dalam solar ini, solar bio. Kemudian solvensi atau daya larut, karena dia berupa ester, ya, dia pasti punya daya larut yang lebih tinggi. Ya. Contoh yang bisa dilakukan, sludge deposit akan bisa mudah terlarut. Makanya biasanya untuk penggunaan awal biodiesel ini akan memanfaatkan filter lebih cepat. Jangankan filter, katakan strainer aja bisa mampet karena kemampuan daya larut dari biodiesel ini tinggi sekali. Nah, dari solvensi ini juga akan menyebabkan swelling di elastomer. Jadi sil-sil yang ada di sekitar bahan bakar, fuel system, elastomer yang ada di sekitar situ, dari ujung sampai akhir di nozzle, seandainya ada sil-sil ini, dia akan mudah swelling. Kemudian karena ini berupa organic compound yang berasal dari natural, ya, maka dia bersifat sebagai nutrien atau bahan makanan untuk mikroorganisme. Makanya ditengarai bahwa penggunaan biodiesel itu akan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang ada di storage tank. Pokoknya di tempat-tempat yang penyimpanan bio ini cukup lama lah, mungkin besar sekitar seminggu sampai lebih, ya. Ini biasanya bisa jadi dia akan mengandung bakteri yang bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan solar biasa. Kemudian terbatas dengan kecocokan terhadap material-material, ya, ini juga jadi kendala untuk penggunaan biodiesel. Yang terakhir, impurities proses, ya. Tadi kita sudah gambarkan di awal bahwa proses-proses pembuatan biodiesel itu sangat mungkin terjadi impuritas, ya. Sangat akan mungkin terjadi ketidakmurnian, ya, gitu, ya, yang akan membawa masalah nantinya, ya. Ini kan cenderung untuk precipitate, gitu. Dan seandainya monogliserid itu sampai terbawa sampai ke nozzle, sampai ke combustion chamber sekalipun, itu pastinya dia akan bikin masalah. Ini kita akan coba lihat material compatibility, ya. Yang kompatibel dengan biodiesel itu bisa carbon steel, stainless steel, aluminium, fluorinated polyethylene, fluorinated polypropylene, teflon, dan sebagian besar fiberglass, ya. Kemudian kompatibel juga terhadap kuningan, perunggu, tembaga, timah. Nah, ini maksud saya untuk material-material ini tidak direkomendasikan dipakai untuk menyimpan biodiesel karena menyebabkan akselerasi degradasi oksidasi, ya. Karena kuningan mengandung koper, ya. Jadi material-material yang bisa mengkatalisis oksidasi, ya. Biasanya yang paling powerful sebagai katalis oksidasi adalah koper, kemudian besi. Ya, ini sedapat mungkin dihindari untuk berkontak langsung dengan biodiesel karena nantinya biodiesel ini akan mudah teroksidasi. Kemudian solder, timbal, seng, pipa tembaga, regulator, kuningan, dan fitting tembaga. Ini tidak direkomendasikan. Semua peralatan yang dapat mempengaruhi bahan bakar agar diganti dengan stainless steel, carbon steel, dan aluminium. Ya. Jadi harus dirubah juga material-material yang bersinggungan langsung dengan solar untuk disesuaikan dengan kompatibilitas ini. Ya, jadi harus dirubah ke carbon steel, stainless steel, dan aluminium. Ya. Untuk material yang lain mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya, ini campuran biodiesel. Ya. Campuran biodiesel itu dinotasikan B sekian-sekian. Ya. Contohnya B30, artinya
kandungan bionya 30%, kemudian 70%-nya adalah atau sisanya adalah fosil diesel fuel. Nah, ini ada catatan bahwa biodiesel yang dicampurkan itu harus memenuhi spek dari pemerintah, keputusan Dirjen EBTKN nomor sekian ini, dan minyak solar yang digunakan untuk mencampur biodiesel juga harus sesuai dengan spek-spek yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bisa itu berupa solar 48 atau solar 51. Nah, gabungan dari fosil diesel fuel dengan biodiesel, ya blendingnya itu dengan komposisi tertentu akan menghasilkan campuran B sekian. Ya. Katakan B30 ya berarti kandungan bionya ada 30% volume dan solar biasanya adalah 70% volume. Ya mungkin dari pemaparan-pemaparan di atas mungkin kita bisa simpulkan secara lebih sederhana. Jadi Fame Properties punya poin-poin seperti ini, lebih polar dari minyak solar, ya nanti akibatnya tadi mudah menggrab kontaminan, baik itu air maupun debu, partikel yang kontaminan yang polar biasanya dengan solar katakan dia misah, ya, mudah dipisahkan. Dengan Fame ini akan sulit dipisahkan. Mempunyai daya larut yang lebih tinggi, kemudian mudah teroksidasi, sudah kita singgung tadi. Mudah membentuk endapan, ya. Ini endapan ini kan gabungan dari macam-macam material, bisa hasil oksidasi Fame itu sendiri, kontaminan yang diambil, moisture yang diambil juga oleh Fame ini, ya, akan membentuk suatu endapan. Mudah membentuk asam, ya. Tadi saya sudah jelaskan, bisa karena proses hidrolisis maupun karena proses oksidasi. Mikroskopik dan pertumbuhan mikroba. Mungkin yang jadi concern Bapak Ibu semuanya mungkin di poin slide ini. Jadi penggunaan biodiesel itu akan memberikan potensi permasalahan di dalam mesin. Permasalahan yang bisa ditimbulkan oleh biodiesel ini bisa berada di fuel system, bisa berada di emission system, maupun berada di lubricant performance. Nah, ini mungkin concern Bapak Ibu ada di proses ini. Coba kita lihat di fuel system, injektor deposit. Ya. Injektor deposit ini biasanya ditimbulkan oleh material yang mudah terkarbonisasi. Ya. Material yang mudah terkarbonisasi itu mungkin tingkatan paling tinggi adalah berasal dari gula. Ya. Sebagaimana kita tahu, gliserin itu adalah salah satu komponen dari gula. Ya. Jadi gliserin itu tergolong dari gula. Gliserin, C3, nanti C4, C5, C6 ya. Kalau C6 itu gula yang sering kita gunakan untuk konsumsi sehari-hari. Kemudian fuel filter plugging ya. Ini biasanya berasal dari monogliserin ya, terutama sekali berasal dari monogliserin. Jadi penyumbatan di fuel filter ini mungkin 99% itu saya kira didominasi oleh monogliserin, ya. Kemudian komponen yang lain lah, ya. Karena tadi kita tahu bahwa biodiesel itu mudah mengambil kontaminan. Jadi ininya agak jangan di sebelah sini, tapi agak di sini. Oke. Kemudian injection durability, ya, injection pumpnya pastinya akan lebih bekerja lebih berat ya. Pertama karena viskositasnya juga biasanya lebih tinggi, kemudian kontaminan yang dibawa juga biasanya lebih tinggi. Material incompatibility ya, karena sifat dari tadi solvency tadi. Jadi beberapa material jadi tidak kompatibel lagi. Fuel instability ya, karena ini biasanya karena sifat tadi sifat pertama dia rantai lurus, pastinya dia mudah teroksidasi. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di chemistry, saya kira udah langsung masuk di otak kita.
instability karena dia rantai lurus. Kemudian karena adanya double bond atau unsaturated. Ya. Kemudian low temperature handling, dan ini kesulitan dalam handling biodiesel di daerah-daerah yang bertemperatur rendah. Kemudian emission system juga bisa terimbas oleh biodiesel ini. Pertama, biasanya device dari after treatment dan sensor-sensor ini biasanya juga bisa akan cepat mematikan sensor itu. Kemudian NOx emission, jadi emisi NOx-nya biasanya lebih tinggi untuk penggunaan biodiesel. Kemudian kandungan energi lebih rendah, ini berkaitan dengan fuel economy, artinya penggunaan biodiesel ini akan lebih boros terhadap bahan bakar. Kemudian mungkin adalah fuel dilution. Nanti ada kita tambahkan ilustrasi deskripsi mengapa fuel dilution ini akan lebih jauh berpotensi terjadi dengan penggunaan biodiesel dibandingkan solar biasa. Gitu. Nah, fuel dilution ini kira-kira timbul dari apa, Pak? Timbul dari pertama adalah viskositasnya lebih tinggi. Ya. Kalau viskositas lebih tinggi, pastinya fluida itu pasti spray yang akan dihasilkan di nozzle tadi tidak lebih baik dari solar. Pastinya dia akan lebih buruk dari solar. Jadi droplet yang dihasilkan akan berukuran jauh lebih besar dibandingkan dengan droplet dari solar biasa. Dengan droplet yang lebih besar artinya kemungkinan dia terbakar sempurna jadi lebih rendah. Ya, karena diameter droplet ini diharapkan sekecil mungkin agar tiap-tiap molekul bahan bakar akan bercampur dengan sempurna dengan molekul oksidan, yaitu oksigen. Gitu. Artinya dengan droplet yang besar, pastinya kesempatan molekul tadi bertemu dengan oksigen akan jauh lebih rendah. Ya, kondisi itulah yang menyebabkan di ruang bakar sana biodiesel ini biasanya kurang bisa terbakar. Nah, karena biodiesel tidak terbakar, ya, dia kan ada dua kemungkinan. Dia akan keluar ke knalpot sebagai emisi hidrokarbon, atau dia akan merembes ke dalam crankcase melalui celah antara liner dan ring piston. Nah, pastinya dia akan masuk ke situ. Nah, dia akan terbawa di crankcase, akan mengkontaminasi bahan bakar mesin diesel. Akibat dari kontaminasi fuel itu, pastinya viscosity-nya akan turun. Kemudian, karena bahan bakar ini mudah teroksidasi, nantinya nilai oksidasinya akan tinggi. Itu. Kemudian, karena biasanya juga kontaminan ini bersifat asam, bisa jadi akan menyebabkan korosi. Nah, karena dia juga bisa berupa organik yang bisa jadi menjadi resin yang lengket, ya. Kalau dia nempel di crown piston, akannya menjadi deposit di piston. Nah, seandainya dia sempat merembes sampai ke crankcase, ya, karena dia mudah teroksidasi, dia akan menyebabkan sludge. Kira-kira rangkaian problem-problem di pelumas yang menggunakan bahan bakar bio, kira-kira runtutan atau rentetan kejadiannya semacam itu. Ya, ini komparasi antara spek B30 dengan solar biasa, mungkin bisa dipelajari sendiri. Nah, ini kira-kira gambaran tadi, gambaran mengapa biodiesel ini kecenderungan akan mengkontaminasi solar. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ini pertama dari sisi viskositas saja. Nah, kita lihat kalau di sini adalah viskositas yang optimum, artinya tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu yang ini. Ini akan kita lihat spraynya pasti akan bagus, baik ya. Spraynya akan berbaik ini. Tapi kalau viskositasnya semakin tinggi, ya
kita lihat spraynya akan menjadi jelek. Nah, di sisi ini adalah bahan bakar yang memungkinkan untuk terjadinya reaksi yang sempurna, pembakaran yang sempurna. Ya, ini akan bagus juga buat oli ke depannya. Jadi olinya cenderung tidak terkontaminasi bahan bakar. Nah, ini di sini nozzle yang sudah tidak optimum lagi, bisa jadi karena kerusakan si nozzle sendiri, tapi bisa jadi karena faktor dari bahan bakar, khususnya parameter viskositasnya. Kemudian dari sisi destilasi, destilasi. Jadi destilasi itu analisa untuk mendapatkan fraksi-fraksi yang ada di solar berdasarkan dengan titik didih dari tiap-tiap fraksi itu. Sebagaimana kita tahu, mungkin kita sudah lihat kira-kira FAME itu dia punya temperatur daya uap di mana, maksudnya dia di temperatur berapa dia akan menguap. Kita kira-kira itu kan ada di sebelah sini ya. Dia itu untuk FAME itu kira-kira ada di tahap ini gitu. Kalau dia ada di temperatur tinggi baru menguap, artinya dia juga punya potensi untuk punya potensi untuk membentuk coking ya. Jadi hidrokarbon yang tidak mudah menguap biasanya dia juga akan mudah membentuk coking atau membentuk deposit karbon. Kemudian karbon residu kita lihat ini, kalau di sini adalah nozzle dengan menggunakan bahan bakar yang oke, yang mudah terbakar ya, atau yang pembakaran sempurna, sedangkan ini adalah nozzle yang menggunakan bahan bakar yang mempunyai karbon residu yang cukup tinggi gitu. Nah, kecenderungan suatu bahan bakar membentuk karbon atau tidak itu memang ada beberapa faktor yaitu pertama katakan kemampuan dia terbakar ya. Kita ini agak dalam sebenarnya, kita harus lihat molekulnya juga gitu. Tapi kalau dari sisi kita capture di biodiesel aja, biasanya yang akan menghasilkan karbon residu tinggi adalah karena disebabkan oleh unsaturated bond tadi, unsaturated fatty acid, FAME tadi, fatty acid methyl ester gitu. Kemudian kandungan sulfur, kalau di sisi ini saya kira biodiesel punya keunggulan ya gitu. Punya keunggulan, saya kira ini bukan permasalahan di biodiesel, lebih dipicu oleh bahan bakar fosil. Kemudian total acid number atau kandungan asam, nah ini sudah kita singgung bahwa acid number yang ada di biodiesel itu bisa dari dua kemungkinan. Pertama dari hidrolisis, FAME membentuk fatty acid, atau bisa juga berasal dari oksidasi dari rantai karbon dari FAME itu sendiri. Khususnya FAME yang unsaturated tadi. Kemudian gliserol dan derivat dari gliserol, monogliserol, digliserol, trigliserol, ini akan menyebabkan permasalahan di mesin. Tadi kita gambarkan, ya katakan ketika di tangki katakan, wah gliserol ini cenderung mengendap, artinya nanti dia berpotensi untuk membentuk sludge di tangkinya. Dan begitu dia ngalir sampai ke filter bahan bakar, ya, monogliserol ini biasanya akan tersaring di situ, dia akan mengendap di situ. Karena monogliserol itu dia cenderung lebih polar, nah sedangkan filter fuel juga berasal dari material yang polar, berasal dari selulosa, kertas, ya, dia akan menempel di situ. Ya. Nantinya pori-pori si kertas jadi menyempit, ya, sehingga dia mudah terblocking. Biasanya dari informasi dari pelaku-pelaku yang menggunakan ini biodiesel, jadi umur filter itu hampir setengahnya dari umur filter sebelumnya. Biasa 1 bulan sekali ganti filter katakan, itu sekarang jadi 2 minggu sekali harus ganti filter. Gitu. Nah, seandainya pun si material gliserin dan kawan-kawannya itu
sampai lolos dari filter, dan dia akan bermasalah di nozzle. Di nozzle ini kan celahnya, kapilernya kan cukup kecil ya, cukup kecil. Nah, cukup kecil ini kalau terjadi gumpalan gliserol, dia akan menyumbat di situ. Kemudian karena di tips dari nozzle maupun injektor ini pastinya di daerah yang panas, material ini akan terbakar atau akan mengendap menjadi karbon di situ. Ujung-ujungnya akan bikin macet atau bikin mampet dari nozzle. Nah, seandainya pun dia akan tetap bisa keluar dari situ, katakan, dia akan bermasalah di proses pembakaran karena dia cenderung membentuk karbon. Artinya dia cenderung tidak terbakar tapi membentuk carbonius deposit. Bisa di katup-katup, bisa di crown piston, ya. Biasanya terjadi di situ. Ya, ini sudah kita singgung monoglycerid. Nah, EOD number. Nah, EOD number ini biasanya berkaitan dengan unsaturated. Semakin tinggi unsaturatednya, dia akan semakin tinggi nilai iodinnya. Unsaturated yang tinggi tadi akan berefek terhadap penurunan daya stabilitas terhadap oksidasi, kecenderungan dia membentuk deposit, kecenderungan dia membentuk mempunyai CCR yang lebih tinggi. Kemudian water content ya karena dia higroskopis ya, ini juga jadi perhatian kita dalam mengamati, memonitoring kualitas dari biodiesel. Sulfated ash ya. Sulfated ash ya, ini kan sebagaimana kita tahu dari beberapa proses biodiesel menggunakan katalis ya. Artinya kalau katalisnya sampai tersisa di produk, otomatis dia akan mengandung garam ya di produk kita, di FAME kita. Nah, kalau kita analisa menggunakan sulfated ash, pastinya akan tercapture di angka itu. Apa efeknya? Efeknya mungkin sama dengan, mirip-mirip dengan efek dari kontaminan debu ya. Jadi kira-kira akan berefek sama dengan kontaminan debu. Ya, biasanya, atau kita bisa lebih detailkan lagi tadi kontaminannya bisa berupa sodium dan kalium, dan bisa juga berupa metal, kalsium dan magnesium. Ini total kombinasi ya, kontaminasi ini biasanya kontaminasi yang berupa partikel ya. Ini untuk mengcapture seberapa besar kontaminan yang sudah terlarut di dalam biodiesel tadi. Nah, cleanliness ini mungkin Bapak Ibu sudah common. Kemudian bacterial growth atau pertumbuhan bakteri ya, karena sifat dia adalah sebagai nutrisi, kemudian dia juga bersifat higroskopis ya. Dua kondisi ini sudah sangat cocok untuk tumbuh suburnya mikroba ya. Ada nutrisinya, ada airnya ya. Sehingga sangat memungkinkan bakteri ini untuk tumbuh kembang di dalam biodiesel. Mungkin dari saya cukup sekian, mungkin kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Silakan Mbak Dia. Baik, Pak Asbari, terima kasih banyak Pak. Baik, kita langsung saja buka untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, Dia tolong dicatat ya pertanyaannya. Karena saya nggak ini nih, pulpen. Boleh, nanti dibantu oleh rekan saya Pak dengan Pak Rian juga ya. Baik Bapak Ibu, silakan bila ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan ke Bapak Asbari. Halo, ini Kusmadi, Mbak. Baik, Sales. Pak Kusmadi, silakan. Iya Pak, silakan. Di pasaran kan ada 2 solar ya, solar 48 sama 51. Iya Pak. Nah itu yang bagus yang untuk biodiesel solar yang mana ya? Kalau 51 yang Pertadex itu belum mengandung biodiesel, Pak. Jadi kalau 48 baru sudah mengandung biodiesel. Dua-duanya itu bisa ya atau? Bisa, dua-duanya bisa. Kalau ditanya yang mana yang bagus, yang 51 lah, Pak. Oke, terima kasih. Baik Pak Kusmadi. Yang untuk yang lainnya boleh, silakan Pak. Halo. Ya, halo Pak. Pak, dengan Bapak siapa, maaf?
Saya Paris dari sales juga. Baik, Pak Faris, terima kasih. Silakan. Mau tanya Pak, kan tadi Bapak ada komparasi ya efek-efek terhadap oli, terhadap Mesin. mesin ya. Nah itu untuk oli itu sendiri ada nggak Pak hasil labnya Pak? Ada Pak. Ya hasil-hasil Ada. pengalaman kita ada. Iya ada. Ada yang maksudnya setelah penggunaan dengan biodiesel hasil labnya menurun sekian gitu loh Pak. Ya ada Pak. Ada. Kita banyak, customer kita itu banyak Pak. Jadi ya Boleh. hal-hal ini sudah tercapture dari analisa yang kita lakukan. Itu kebanyakan efeknya menurun atau gimana Pak? Iya, Visco itu cenderung menurun. Visco itu cenderung menurun khususnya di peralatan yang cara kerjanya itu stop dan jalan. Biasanya truk-truk itu biasanya kan cepat turun, Pak. Oh, berarti hour meter bakalan turun ya Pak lifetime. Ya, tapi kalau alat yang jalan terus biasanya relatif aman. Jadi katakan mesin itu dari pagi sampai sore nggak mati, itu justru lebih aman. Tapi yang stop and go itu yang masalah. Boleh nggak Pak satu minta di-sharing Pak nanti Pak kalau ada Pak hasil labnya Pak? Waduh, agak repot juga Pak. Agak repot ya. Konfidensial gitu reportnya. Oh gitu ya, iya Pak. Ya, ini coba kita tutupin deh nama customer kita nih, kalau ada ya. Oke, makasih Pak. Mbak Dia tolong nanti ditanyakan ke Mas Gilar ya untuk minta ini ya, minta aja sampel gitu ya. Baik Pak, nanti mungkin Pak Faris bisa langsung komunikasi by WhatsApp saja Pak ya ke nomor customer relation ya. Oke, siap Bu. Makasih Bu. Baik Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya ada lagi Pak? Selamat siang. Siang, dengan Bapak siapa Mas? Dengan Firdaus. Bapak Firdaus, baik silakan Pak. Pak, dengan Pak Asbari saya mau tanya Pak mengenai FAME ini yang jadi pertimbangan dari beberapa maker. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol juga, salah satunya ada maker untuk engine diesel, ya mereka mempertimbangkan mengenai efisiensi dari tenaganya sih, tenaga untuk si FAME atau B30 ini. Jadi secara ekonomisnya FAME ini lebih banyak bisa digunakan untuk komersil atau untuk passenger aja nih Pak, baiknya. Terima kasih. Maksudnya apa? Mobil-mobil passenger atau pembandingnya apa? Komersial seperti mobil truk, karena kan di Indonesia ini kan secara transportasi logistiknya truk diesel lebih dominan dibandingkan kendaraan-kendaraan family atau yang MPV yang diesel itu Pak. Jadi secara fuel efisiensinya seperti apa penanganannya Pak dengan kondisi tadi dari gliserolnya dan lain-lainnya itu, apakah sudah ada studi lebih lanjut Pak untuk penanganan problem tersebut Pak? Oke, baik Pak. Sepertinya sih asosiasi kayak Gaikindo sudah riset di sini, jadi para ahli industri mobil juga saya kira sudah mengantisipasi kebijakan pemerintah ini. Jadinya kan sekarang si produsen mesin ini memang harus yang ngalah terhadap kondisi ketersediaan bahan bakar yang ada di kita. Gitu, Pak. Mau nggak mau si produsen mesin itu harus bikin mesin yang cocok bahan bakarnya adalah biodiesel. Kemudian dari sisi biodiesel sendiri sebenarnya saya ada kritik juga Pak. Beberapa limitasi di pemerintah menurut saya itu nggak cocok, terlalu rendah, terlalu longgar gitu. Katakan kandungan monogliserid itu kalau nggak salah itu 0,55 kalau nggak salah. Itu kan sangat tinggi sekali. Saya sih berharap itu yang tadinya segitu sekarang katakan berharap maksimum monogliserid adalah katakan 0,01 atau 0,02 lah gitu. Saya kira kalau diturunkan semacam itu dan itu diterapkan secara disiplin, diawasi dengan ketat, ini sebenarnya problem ini hampir nggak muncul, Mbak. Sebenarnya kan biodiesel ini seandainya tadi produksinya benar-benar ketat, dalam artian kualitasnya itu diperketat, terus aturan pemerintahnya juga terlalu
tidak terlalu longgar gitulah. Menurut saya itu aturan pemerintah masih terlalu longgar. Ya mungkin mereka dalam tanda penting mungkin memanjakan produsen FAME kan. Gitu. Seandainya itu diperketat, saya kira problem ini nggak muncul sih. Yang filter mampet gitu-gitu saya kira nggak muncul. Jadi filter itu bisa berumur sama dengan ketika menggunakan solar biasa. Dari sisi itu Pak, jadi menurut saya kalau ini apa ya silakan aja asosiasi mesin kan yang berkecimpung yang kena imbasnya katakan protes ke pemerintah nih tolong limitasinya diperketat. Limitasi perketat itu sebenarnya memperbaiki kualitas dari bio tadi. Mungkin dapat kata bio itu oke, asal diproduksi dengan kualitas yang benar-benar ketat gitu. Pertanyaannya sekarang kan ketat sekarang praktek sekarang kan ketat dalam artian memenuhi spesifikasi pemerintah kan Mbak gitu. Asal sudah memenuhi spesifikasi pemerintah jadi seolah-olah itu sudah ketat. Sekarang justru kita minta lagi pemerintah tolong bikin limitnya jangan terlalu longgar gitu. Saya kira itu Pak, seandainya itu dipenuhi, saya kira oke-oke aja. Solar ini ya mirip-mirip aja dengan solar biasa, bio ini. Kemudian masalah, saya juga nggak tahu ya nanti. Tapi kalau gini Pak, istilah mesin kalau di-tune up dengan di-tune, mesinnya memang sudah di-tune-nya itu menggunakan bahan bakar campuran ini, dugaan saya yang akan dikalahkan adalah komponen dari bio. Tapi nggak tahu ya nanti seandainya kita sudah pakai B100 ya, bisa jadi mungkin performance-nya akan naik. Karena mesin itu pasti akan di-tune berdasarkan komponen dari bio itu sendiri. Karena sekarang dominannya itu masih tinggi solar biasa. Jadinya menurut saya komponen B-nya jadi semacam ya cuma pelengkap atau tamu aja di tune up itu gitu. Ya kalau kita lihat grafik pembakaran itu dugaan saya itu ya FAME ini masih dikorbankan lagi dengan katakan dalam kita mencun mesin itu komponen bahan bakar yang lebih dimenangkan adalah komponen solar biasa. Pastinya solar bio ini yang punya karakteristik daya uapnya itu di temperatur yang tinggi pasti dia akan kalah. Dan dalam proses pembakaran ujung-ujungnya dia akan jadi semacam sampah gitu loh Pak. Yang akan kurang memberi kontribusi terhadap tenaga gitu. Walaupun di sini 30%, mungkin yang memberikan tenaga cuma 20 gitu. 20% dari bio itu. Makanya jadi kerja berat gitu loh. Ya mungkin buat pelaku-pelaku harus ini kerja berat. Artinya masih banyak studi yang harus dilakukan. Dari saya sih kira ya saya sih memandang sebagai istilahnya dalam tanda petik penonton aja. Kita karena background saya chemistry ya saya lihat dari sisi kimianya kayaknya masih ada strategi yang menurut saya nggak tepat. Riset ini juga riset ya menurut saya di luar esensi kadang-kadang. Wah, ngapain riset ke situ kadang-kadang saya berpikir. Padahal esensi dari permasalahan bukan di situ. Saya kira itu Pak. Jadi karena ini tadi cenderungnya ini lebih sebenarnya akan menguap di temperatur yang panas. Untuk mesin-mesin yang istilahnya ada di gas, di rem, berhenti jalan, ini jadi kurang ekonomis Pak. Jadi kurang ekonomis. Karena di proses-proses itu katakan kita ngegas, kemudian kita cabut gasnya. Nah itu di proses itulah pembakaran bio ini kurang sempurna gitu. Ya. Tapi kalau mesinnya stabil, stationary gitu, mesinnya itu RPM-nya itu sama terus gitu, itu justru lebih baik. Saya kira itu Pak jawaban dari saya. Baik Pak. Oke Pak. Berarti dia lebih cenderung bagus untuk kendaraan seperti Merin Pak ya, yang stationernya. Ya, Merin atau ini genset gitu Pak. Oh. Oke Pak. Atau ya kadang-kadang alat berat kan cenderung stabil juga kan ya. Ya nggak terlalu ngegas lah. Gitu. Tapi kalau digas kemudian gasnya lepas gas lagi dia kurang bagus. Baik silakan. Ada pertanyaan lagi Bapak Baik Ibu? Pak, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Pak. Halo Pak Sabri.
Pak Asbari, sorry. Pak Asbari, ya baik Halo, Pak, Pak. dengan pertanyaan. Selamat siang, Pak Asbari. Selamat siang, Pak. Seperti Bapak ketahui tadi, Bapak mengetahui itu ada kelemahan yang bisa disempurnakan. Iya. Tapi andaikan disempurnakan, itu apakah menambah kos produksi atau seperti apa? Kalau cost produksi kan relatif, Pak ya. Bisa jadi katakan langkah-langkah yang harus ditempuh, katakan disiplin, kita mengasesmen suatu prosesnya. Katakan suatu pabrik itu kandungan gliserin yang ada di dalamnya itu katakan tinggi. Jadi setiap produksi gliserin masih tinggi, katakan monogliserinnya tinggi gitu. Kan kita bisa harus asesmen itu sumber tingginya dari mana. Bisa jadi solusinya itu cuma teknik aja, Pak. Dugaan saya gitu. Jadi bisa jadi solusinya cuma teknik. Gitu. Ya. Kalau sudah teknik kan berarti murah, Pak. Tapi kalau solusinya katakan ini harus tambah katalis model begini, nah itu baru costly gitu. Nah, costly itu karena kita masih ketergantungan dengan negara lain. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana menurut saya sih kita masih ketergantungan gitu. Tapi seandainya itu udah jadi perhatian nih, ini kita udah ketemu nih musuhnya ini, obatnya ini kita masih beli di luar jadi mahal. Kalau itu sudah jadi kebijakan, ini kan jadi kita pastinya ada orang kita yang pasti akan melirik ke ini kan, melirik ke usaha itu kan. Katakan kita katalisnya harus pakai katalis jenis ini. Pastinya kan katalis jenis ini yang selama ini kita impor, kalau seandainya ini pemerintah menggalakkan limit ini, pasti banyak industri yang butuh, dan saya kira akan lebih ekonomis kalau ada yang mau membuat katalis itu. Ujung-ujungnya saya kira sih ya costly nggak costly, saya kira sih ya kalaupun costly, kalau diatasi dengan cara yang bijak, saya kira bukan lagi costly. Apalagi katakan proses karena wah ini kurang panas sedikit aja nih, atau ini kurang lama aja gitu loh. Ya costly yang saya kira bisa ditolerir lah gitu kan. Ya, menurut saya kecermatan dalam membuat gitu. Kecermatan dalam membuat asesmennya gimana gitu. Apakah nantinya pemerintah akan asistensi di pabrik atau audit di pabrik, bisa jadi sih gitu. Dan saya kira nggak costly-nya nggak sefantastis lah, katakan naik 10% ongkos produksi sekian. Saya kira sih nggak sefantastis itu. Tapi kalau kita telusurin katakan problemnya karena masalah keteknikan aja, Pak, atau proses langkah lama, saya kira nggak mahal. Mungkin di awal aja lah audit, memanggil ahli di mana lah yang bisa mencari celah sumber masalah gitu aja. Ya, dalam pengembangan B30 ini kan melibatkan akademisi, ada BPPT, ada orang ahli-ahli ya. Sebetulnya kelemahan ini kan diketahui ya. Kenapa tidak diusulkan ke pemerintah, standarnya harus apa begitu? Iya, kebetulan saya juga nggak terlibat di sini, ya mungkin paling bisa teriak-teriak aja kita sebagai user. Ya memang harusnya sih ya kadang-kadang kalau kita lihat ya nggak susah deh gitu ya. Ya tapi kalau udah tingkat masuk ke levelnya birokrasi, levelnya kebijakan, apalagi katakan sampai ke keputusan kementerian, keputusan dirjen, itu kan ya memang levelnya karena ini Pak, proses administrasi, proses politik gitu kan. Ya yang si pembuat birokrasi pastinya dia punya asosiasi itu pasti ya memperjuangkan yang enak buat mereka pastinya. Ya, maksud saya kalau bisa lebih disempurnakan kan ada kemungkinan ekspor kan, negara lain kan nggak punya potensi sawit yang kayak di Indonesia. Iya Pak. Ada bagus. Makanya kalau hal ini didiamkan kayaknya agak aneh aja, Pak. Bisa jadi orang-orang yang berada di situ belum tentu bisa mengcapture apa yang kita diskusikan ini, Pak. Ini belum tentu mereka mentang-mentang di labelin kata ahli terus mereka bisa mengcapture mungkin hal-hal yang dianggap remeh-temeh gitu. Bisa jadi ya mereka nggak tahu. Kemarin kalau nggak salah energinya dibanding solar biasa di bawah kurang lebih hampir 1% ya Pak? Iya. Cuma kan itu energi per satuan kilogram, Pak. Iya.
Padahal secara density itu dia lebih tinggi density-nya. Jadi kalau energi per liter saya kira sih mirip-mirip aja. Begitu. Ya padahal kan nozzle itu kan dikontrol apa alirannya kan berdasarkan volume, Pak, bukan berdasarkan massa kan. Iya. Ya harusnya dari sisi itu sih nggak ada problem lah. Satu lagi, Pak. Ya, Pak. Dalam kendaraan atau dalam mesin itu kan ada bahan bakar, ada oli. Iya. Apakah oli itu ada pengaruhnya terhadap kinerja bahan bakar B30 ini? Ya, mungkin tugas dari oli adalah karena tadi karakteristik si biodiesel ini cenderung nanti mengontaminasi crankcase. Ya, tugas si oli adalah harus punya performance baru yang bisa mengatasi tadi, Pak. Cleaning ya, harus ada kemampuan cleaningnya lebih tinggi. Kalau cleaning nggak terlalu penting saya kira. Justru yang penting kan pertama tadi, kalau ada fuel masuk berarti kan kemungkinan TBN turun. Gimana Bapak sekarang menggunakan aditif biar TBN ini cukup stabil. Kayaknya Pertamina sudah mulai itu. Kemudian karena dia memasuki ini teroksidasi, berarti Bapak harus punya antioksidan yang lebih keren lagi. Biar walaupun fuel masuk, oksidasi masih rendah. Bentar Pak, ini saya ngedrop baterainya. Bentar ya Pak. Ya menurut saya dari sisi olinya itu Pak. Jadi harus ada formulasi baru untuk menjembatani problem-problem efek samping dari penggunaan B ini. Gitu. Jadi poinnya aditif apa yang untuk membantu kekurangan-kekurangan yang biodiesel ini, Pak? Dalam oli perlu aditif yang mana yang harus diperkuat? Tadi kalau dia cenderung sebenarnya bukan masalah jenisnya sih, Pak. Saya kira mungkin bisa jadi kadarnya. Ya kadar maksud saya. Apanya? TBN berarti mungkin TBN itu harus mungkin Bapak bisa gunakan overbase gitu. Sehingga dia secara angka TBN itu pas, nggak terlalu tinggi. Tapi begitu dia terkontaminasi karena asam sedikit, dia mungkin penurunan TBN-nya akan cenderung lebih sedikit. Istilahnya, ya saya juga belum tahu apakah ada jenis ini. Jadi TBN ini jadi semacam buffer, Pak. Buffer ini kan istilahnya kan menjaga nilai stabilitas pH yang lebih stabil gitu ya. Yang lebih tough dia. Dia walaupun secara pH masih pH 7 katakan, tapi begitu ditambahkan asam sedikit dia nggak terlalu berubah ngedrop ke katakan ke 6 gitu. Ya semacam itulah. Kemudian kemampuan nilai viskositas. Sebenarnya nilai viskositas ini mungkin bisa ditunjang dengan penggunaan katakan Zeetan Index Improver ya. Maaf. Viscosity Index Improver. Nah, itu kalau semakin banyak itunya, saya kira kalau dia terkontaminasi dengan fraksi yang lebih rendah, saya kira dia akan lebih stabil dibandingkan dengan lubrikan yang kandungan VI Improver-nya rendah. Maksudnya secara ini ya, rendah secara kuantitas ya. Kualitasnya bisa sama, tapi kalau dengan memperbanyak itu saya kira dia akan ngedrop. Iya, ini gambar kasar dalam gambar saya gini lah, Pak. Jadi formulasi ini sekarang dibanyakin VI Improver. Kemudian sorry Pak, apa tadi namanya Pak? VI Improver, Pak. VI itu apa? Viscosity Index Improver. Oh, viscosity. Bapak udah bikin ya kan. Nah, itu diperbanyak aja mungkin. Ya mungkin ada riset juga, tapi dugaan saya itu clue-nya itu kira gitu. Memperbanyak VI Improver, kemudian dengan VI Improver tinggi kan otomatis viscosity tinggi, berarti Bapak akan menggunakan base oil dengan ISO-VG yang lebih rendah itu akan dikurangi gitu kan. Atau akan ditambah gitu. Viscosity itu kan ada kekentalan Pak ya.
Maksudnya untuk biodiesel ini perlu oli yang lebih encer atau bagaimana? Enggak, oli keencerannya sama, Pak. Keencerannya sama. Tapi oli ini seandainya ditetesin oleh biodiesel, itu tidak terlalu ngedrop viskolnya gitu, Pak. Oh, Strateginya, dampak. strateginya dengan cara penggunaan VA improvernya lebih banyak gitu. Ya nanti formulasinya nanti yang dikurangin dengan naiknya VI kan pasti viskolnya naik kan. Ya Bapak harus kurangin lagi atau Bapak harus kurangin lagi base oil yang viskositasnya tinggi. Ya formulasikan dari tangan Bapak. Mungkin Bapak pakai katakan ISOVG 32 berapa persen, ISOVG 100 berapa persen gitu kan. Ya mungkin sih ISOVG yang kentalnya Bapak kurangin. Nah, porsinya dia digantikan oleh VI improver. Saya kira gitu gambarannya. Oke. Terima kasih Pak Asbar. Ya, katakan antioksidan juga Bapak harus tambah gitu, Pak. Oh, antioksidan ya. Bisa tambah atau bisa digantikan dengan yang memang sudah dikenal lebih bagus mungkin. Baik, Pak Asbari, ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Bapak yang saya? Pertanyaan, silakan. Halo? Iya, Pak. Dengan Pak siapa, maaf? Saya Rian dari Balikpapan. Pak Rian, silakan, Pak. Pak, saya tadi cuma meneruskan pertanyaan dari Pak Faris. Kebetulan customer saya bergerak di perusahaan tambang, Pak ya. Tadi saya juga dengar ada VI improver, terus ada viskositasnya terganggu. Pak, boleh tahu nggak Pak perbandingan yang paling signifikan di antara seluruh item analisis dari sebelum menggunakan B30 dan setelah menggunakan B30, misalnya sesama satu brand yang customer Bapak misal tanganin, itu sebelum B30 sama sudah B30, item analisis apa yang paling banyak berubah penurunannya Pak? Kan ada beberapa item analisa ya Pak ya, yang maksud saya yang penurunannya seberapa besar sih persen angka yang turun Pak performance-nya? Terima kasih. Okay. Yang performance yang pertama turun oksidasi Pak, jadi nanti oksidasi naik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penurunan viskositas. Yang ketiga adalah penurunan TBN, itu aja. Jadi beberapa kasus bisa jadi ini Pak, bisa jadi si biodiesel sudah mengkontaminasi, tapi yang terakhir pastinya kandungan fuel dilution. Jadi katakan biodiesel sudah masuk ke crankcase itu udah mengkontaminasi lubrikan, itu belum tentu serta merta dia viskonya TB-nya turun. Biasanya yang muncul dulu oksidasinya karena dia sangat mudah teroksidasi. Nah, setelah itu baru mungkin viskonya turun dikit. Jadi turunnya mungkin di level attention gitu. Kemudian kalau TBN yang kita amati sih tidak terlalu turun sih TBN. Tapi beberapa yang udah parah memang turun. Ya kira-kira ranking keparahannya itu pertama oksidasi, kemudian visko, kemudian TBN. Dan anehnya itu menurut saya ini, ya bukan aneh sih, ini logis juga. Wear metalnya itu biasanya aman-aman aja, Pak. Jadi walaupun dia oksidasi tinggi, kemudian viskonya juga turun, TBN turun, tapi wear metal aman. Karena kira-kira apa itu? Kira-kira alasannya? Deterjennya bagus, Pak. Alasannya adalah karena dia jenis ester. Ester tadi saya sudah paparkan, dia punya sifat lubrikasi yang bagus. Kemampuan lubrikasi dari ester ini jauh dari base oil yang kita gunakan sekarang. Gitu. Artinya apa? Dia kontaminan, tapi dia sebenarnya melindungi permukaan metal. Jadi walaupun propertiesnya sudah menurun, tapi kalau dari sisi wear metal, dia oke-oke aja. Mungkin saya kira jauh lebih baik itu, yang terkontaminasi dengan yang tidak. Karena dia mempunyai daya lubrikasi. Gitu. Ya jadi mungkin dari sisi Bapak lubrikan, tapi Bapak tetap aman gitu loh. Walaupun properties berubah, tapi tetap aman secara perlindungan terhadap keausan. Wear metalnya pasti aman. Itu Pak. Mungkin. Itu berlaku untuk ini Pak ya, ekskavator sama truk. Itu kan tadi kata Bapak beda tuh, ekskavator lebih stabil daripada truk yang stop maju. Ya justru kontaminasi ini terjadi paling tinggi rankingnya ada di truk. Kalau di truk gitu. Kalau ekskavator tidak banyak perubahannya Pak ya, untuk B30-nya. Aman. Asal gasnya itu nggak terlalu drastis gitu. Kalau truk kan ngebut, ntar ngerem, gas lagi. Nah itu yang jadi masalah.
ya Pak. Jadi bahan pertimbangan kita ngomong customer Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak Rian sudah cukup jelas ya Pak ya? Jelas Pak, terima kasih. Jelas Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rian. Baik Pak, selanjutnya satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak ya, karena saya boleh nanya? Boleh Pak, satu pertanyaan lagi ya Pak ya, karena waktu kita sudah mepet, sudah selesai gitu ya. Boleh, silakan Pak. Oke, Pak, saya mau tanya Pak, di biodiesel Indonesia ini kan kalau nggak salah paling tinggi ya, B30, dan nggak tahu apa kualitasnya pun beda sama yang di Terputus, Pak? Japanese maker-nya sendiri gitu, di Japanese maker sendiri masalah. Nah, kalau untuk di B30 Indonesia, ya halo? Halo? Iya Pak, mungkin bisa diulangi Pak pertanyaannya karena tadi sempat terputus. Oke, iya Pak, yang terkait biodiesel Indonesia ini B30, di luar negeri aja, di Jepang sendiri B7 saja sudah fuel dilution yang diterima laporannya itu 15-20%. Nah, di Indonesia sendiri untuk yang pernah dicek sendiri Pak, pernah ada pengecekan di Petrolab itu berapa persen ya fuel dilution, kontaminasi dari fuel itu sendiri gitu, karena itu sangat pengaruh banget sama kondisi lubrikasi di mesin juga. Secara rata-rata sih fuel dilution itu ya sekitar 2-3% aja sih Pak. Secara ini ya kalau mesinnya sehat ya. Kecuali mesinnya sakit memang ya. Kalau sampai 10-15% itu sih mesinnya sakit Pak. Tapi kalau mesinnya masih sehat dalam artian ya injektornya juga masih oke, liner ruang maksudnya jeda antara liner dengan piston juga masih kecil, saya kira paling 2-3 lah, 2-3% aja. Gitu. Nggak sampai sepatasis itu. Kalau sampai 5% aja itu udah ngedrop. Udah ngedrop Visco. Itu Visco maupun lain udah ngedrop. Tapi ya di Indonesia sekitar itu rata-rata. Jadi amannya itu antara 2-3% masih itu besar segitu Pak kalau kita analisa. Oh, oke. Terus yang kedua Pak, lanjut lagi sedikit satu lagi boleh Bu ya? Terkait ini Pak, lanjutan lagi Pak, dengan terkait fuel dilution ini pengaruhnya nanti ke konsumsi oli juga Pak. Terkait itu apa ada laporan juga Pak, adanya pengaruh penggunaan B30 dengan konsumsi oli yang harus top up lagi seperti itu Pak, dari laporan yang Bapak pernah cek di lapangan seperti itu Pak. Saya kira kan kalau dia mencemari, saya kira dari sisi volume dia malah menambah ini menambah oli ya. Jadi menambah volume oli ya. Saya kira sih nggak ada kaitannya dengan itu. Nggak ada kaitannya dengan konsumsi oli. Tapi mungkin ada kaitan dengan konsumsi olinya dari sisi ini, Pak. Dari sisi katakan umurnya jadi seolah-olah jadi pendek. Ya. Jadi olinya pasti lebih pendek kan umurnya. Karena dia kontaminasi bahan bakar. Katakan biasa dipakai 300 jam katakan. Sekarang harus dikat katakan jadi 250. Mungkin konsumsi olinya dalam artian interval, bukan dalam artian topping up. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak. Baik ya, Pak ya. Sudah. Bu, mau konfirmasi aja, Bu. Saya Paris, Bu. Tadi kan Bapak bilang untuk fuel dilution itu batasan normal 2-3% ya, Pak? Maksudnya ini rata-rata yang kita dapatkan, Pak, bukan batasan. Tapi sebenarnya standarnya ada nggak sih, Pak? Fuel dilution itu untuk oli itu? Tiap lab beda. Kalau Petrolab kalau nggak salah 3%, Pak. 3% itu batasan normal. Ya, tapi ada beberapa industri ada OEM yang ngasih 5%. Tapi kalau di kami 3%. 3% dari total dari isi total, tangki ya? Iya, dari top 3% volume. Berarti masih dikategorikan normal? Normal, iya. Masih normal. 3%. Siap, Pak. Di bawah itu normal. Di bawah itu normal. Oke, makasih, Pak.